Filosofi Sidoarjo sekarang lagi ada di kampus Lari Gadget nih. Nah, kebetulan hari ini ada pelatihan membuat udeng pacul goang. Nah, apa sih udeng pacul goang? Udeng pacul goang ini merupakan khas dari Sidoarjo. Nah, jangan ngaku jadi anak Sidoarjo kalau nggak tahu udeng pacul goang. Pasti pada kepo kan? Yuk ikuti! Halo dulur, nah sekarang ini Filosofi lagi bersama pemuda Sidoarjo yang hebat nih. Mungkin kenalan dulu ya mas, boleh kenalan dulu nih. Oke, selamat pagi teman-teman Filosofi, sahabat Filosofi. Nama saya Ahmad Irfandi. Oh, Ahmad Irfandi. Nah dengar-dengar masih jomblo nih mas ya? Oh iya, jomblo, saya semangat kalau ngomong itu. Oke, kita langsung aja ya mas, ini ada udeng nih. Kalau boleh tahu udeng ini apa sih mas? Aksesoris apa gimana nih mas? Jadi udeng pacul goang ini adalah sebuah ikat kepala atau kebudayaan berbusana masyarakat kita, masyarakat Jawa, terutama masyarakat Sidoarjo. Ikatnya nama ikat pacul goang yang tahun 96 ini diresmikan oleh Dewan Kesenian Sidoarjo sebagai khasanah berbusana masyarakat Sidoarjo. Salah satunya ya ini udeng pacul goang khas Sidoarjo, sebuah ikat kepala atau penutup kepala yang khas Sidoarjo. Oke, berarti ini merupakan khasnya tersendiri ya mas Ya, dari Sidoarjo ya. Kalau boleh tahu udeng pacul goang, nah dari namanya ini dapat dari mana sih mas? Kok dinamakan udeng pacul goang? Ya, saya mau cerita tentang Pak Munali Fatah. Beliau ini seseorang seniman, seorang pahlawan seni dari Sidoarjo yang sangat menggandrungi udeng pacul goang dan sangat beliau itu mengembangkan juga. Beliau seniman ludruk, beliau seniman tari, bahkan menciptakan gerak tari remo, namanya tari remo Munali Fatah. Dan salah satu aksesoris ketika menari adalah udeng pacul goang ini, ikat ini. Ini beliau yang sangat menggemari udeng ini dan beliau dulu mengidentifikasi ada 45 jenis ikat kepala di masyarakat Sidoarjo. Kemudian dalam sebuah forum Dewan Kesenian, beliau bersama teman-temannya menunjukkan atau merumuskan satu bentuk udeng khusus yang paling banyak dipakai, yang sangat khas dengan masyarakat Sidoarjo, yakni udeng ini dinamakan udeng pacul goang ini. Kenapa dinamakan udeng pacul goang? Tentunya kita harus banyak menggali literatur juga. Literatur yang kami dapatkan ini dari keluarga Pak Munali Fatah dan juga dari sebuah penelitian tentang udeng pacul goang, yakni kenapa namanya pacul goang. Pacul ini kan sebuah cangkul ya, Iya, ibarat alat yang menyimbolkan seorang pekerja keras, orang bertani di sawah. Hamparan wilayah Sidoarjo ini lebih banyak sawah juga. Itu juga menjadi ciri khas orang-orang kampung di Sidoarjo.
Jadi pacul goang. Kalau bicara goang itu cuil gitu ya. Cuil atau berlubang. Bahasa Jawanya ya. Apa? Gripis atau apa ya bahasa Jawanya? Cuil. Bahasa Indonesianya apa ya? Cuil itu kayak ya ada lubangnya lah. Ya, terkikis akhirnya berlubang gitu kan. Itu kan simbolnya ibarat saking kerasnya orang bekerja. Para pemuda Sidoarjo, masyarakat Sidoarjo ketika bekerja cari nafkah itu sangat bekerja keras, terutama dulu prajurit Jenggolo, prajurit masa lalu di wilayah Kabupaten Sidoarjo itu ya harus bekerja keras semacam itu filosofinya. Jadi bentuk-bentuk udeng ini juga menyiratkan banyak sekali. Ini yang dimaksud gowangnya ini, berlubang sebagian ini. Kalau udeng Surabaya, cakning biasanya tertutup sepenuhnya. Nah ini terbuka sebagian. Maksudnya itu pikiran kita, isi kepala kita sebagai pemuda, sebagai manusia itu jangan hanya tertutup semua, tapi harus ada yang dibuka, harus ada berwawasan luas. Tapi ada juga seringkali jangan semua dimasukkan, makanya sebagian tertutup, sebagian tidak, seimbang. Itu maknanya seperti itu, dan bentuk-bentuk ini juga menyiratkan banyak makna. Misalnya ini dua ini melambangkan apa namanya? Kekokohan sebuah gunung, kekokohan sebuah tekadnya orang-orang Sidoarjo, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang luar biasa terkandung dalam udeng pacul goang. Ada juga ini penutup tengkuk. Penutup tengkuk ini maksudnya sebagai pengingat pada kita semua bahwa setiap manusia itu harus jangan hanya bisa menghina orang atau mencela orang. Tapi istilahnya orang Jawa, gerabakan jidokmu. Jidok ini tengkuk. Jadi ini penutup tengkuk. Jadi gerabakan mengingatkan, gerabakan jidokmu wis bener awakmu. Nah, apa kamu sudah benar? Itu maksudnya seperti itu. Itu yang dari literatur yang kami baca, yang kami gali seperti itu, Mbak. Kalau ini Mas, dua lancipnya ini apa? Ya, jadi dua lancipnya ini melambangkan apa ya? Sebagai tekad yang lurus dari kalau dulu para penggawa kerajaan, para pemuda, para orang-orang masa lalu. Jadi tekadnya harus lurus ke atas, ingat juga sama yang ada di atas. Seperti itu. Keren banget ya teman-teman, makna dari udeng ini sendiri. Nah, pernah ikut di Jambore nggak sih Mas udeng ini sendiri? Udeng ini kenapa kami produksi? Karena terinspirasi dari Jambore Pemuda waktu itu, karena memang sudah ada udengnya. Tapi ketika bertemu dengan kontingen lain, semuanya punya ciri khas. Tapi Sidoarjo belum punya. Oke, mantep nih teman-teman. Nah, dari situ kami ingin, wah ini harus digalakkan. Kita iri dengan kabupaten lain yang sudah punya. Makanya kita galakkan sampai sekarang ini. Awalnya dulu terinspirasi dari kegiatan Jambore. Gitu. Udeng ini sampai ke Jambore nasional ya Mas ya? Ya, Jambore Pemuda Indonesia waktu itu. Di nasional kami ada stand, kami jual di sana, kami bagikan kepada para teman-teman juga di sana seluruh Indonesia. Oke. Gitu. Udeng ini sendiri ini banyak nggak sih Mas? Kayak dari camat-camat pesen apa dari mana? Iya, ini rahasianya. Jadi udeng ini sudah menjadi kebutuhan setiap hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Tapi kami mendorong pemerintah untuk memakai udeng ini jangan hanya saat hari jadi. Tapi kalau bisa sebulan sekali, kalau bisa seminggu sekali, kantor-kantor pakai udeng pacul goang. Begitu. Jadi ya banyak yang pesen, dari kedinasan juga banyak, dari sekolah-sekolah juga banyak, kayak gitu. Selain udeng sendiri ini, apa ada produk lain Mas nih yang mungkin bisa untuk teman-temannya ya, itu tertarik Mas? Ada lagi banyak, ada shawl batik. Jadi yang lebih simpel mungkin kalau cewek lebih suka pakai shawl gini, itu kami menyediakan shawl batik yang keren, batiknya khas Sidoarjo. Ada juga dulu sempat kita produksi kaos Darjoisme. Ini saya belum promosi, namanya Darjoisme. Darjoisme namanya. Jadi apa maksudnya Darjoisme? Darjoisme itu kalau semua yang ada ismenya itu sebuah aliran kepercayaan gitu. Apa misalnya? Sidoarjo banget gitu ya. Yo Sidoarjo banget gitu ya. Pokoknya aliran-aliran pengetahuan tentang Sidoarjo. Darjoisme. Bisa juga diartikan Darjo is me. Darjo adalah saya. Kayak gitu. Keren banget nih. Itu maksudnya. Nah, Darjoisme ini kayak brandnya dari udeng. Brand kita, brand gerakan. Jadi tidak hanya udeng, tapi
upaya membudayakan kearifan lokal Sidoarjo, produk pengetahuan apapun itu kita gerakkan lewat Darjoisme. Jadi semangatnya semangat Darjoisme. Nah, teman-teman ini jangan ngaku keren nih kalau nggak tahu Darjoisme Iya, ya Mas. harus tahu Tahu nih Darjoisme. produk-produknya. Nah, itu apakah pernah Mas dipakai artis gitu Mas soalnya? Oh ya, pernah dulu Isa Bajai, pelawak itu pernah juga ada Mbak Revin Diakarina kalau nggak salah. Itu dulu pakai syalnya juga. Terus itu dibagi-bagikan ke teman-teman. Waktu itu ada acara semacam kontes gitu ya, kontes bakat atau kecantikan di Asia Pasifik. Itu dibagi-bagikan ke beberapa negara. Terus ada ya banyak teman-teman pejabat juga yang memakai udeng ini. Itu. Kita boleh nggak Mas korek-korek omsetnya kira-kira berapa nih Mas? Kan Ya. didengar-dengarnya banyak sekali nih teman-teman. Omset itu tidak tentu sebenarnya. Tapi orientasi kita itu sebenarnya bukan terlalu ke omset ya. Ya omset memang penting. Cuma kita itu lebih kepada budayanya ini harus muncul dulu nih. Kesukaannya orang harus muncul dulu, baru orang akan suka dan orang akan beli. Di situ omset meroket. Oke. Ya. Jadi selain jual produk fisik, kami juga jual produk pengetahuannya. Jadi semacam pelatihan seperti ini yang sedang terlaksana. Ini pelatihan membuat udeng pacul goang. Jadi ini orang juga harus tahu cara pembuatannya juga. Mungkin ini pesan terakhir ya Mas. Kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan ke teman-teman semua supaya kayak kita itu lebih cinta ke budaya kita, lebih kenal gitu sama budaya kita. Ya teman-teman, budaya kita itu tinggalan nenek moyang kita. Kalau kita terus bermaju dengan perkembangan teknologi, tapi budaya tidak kita bawa, terus siapa ini yang membawa? Dia akan ketinggalan. Maka harus kita bawa maju untuk menuju ke kemajuan teknologi, kemajuan zaman juga. Jangan lupakan budaya. Terima kasih ya Mas Irfandi. Terima kasih Mbak. Kita salam Darjoisme dulu Mas Irfandi. Salam Darjoisme. Ayo Mas bareng-bareng. Ayo. Yuk 1, 2, 3. Salam Darjoisme. Oke.